Baik, saya Alfiah Nisrina dari kelompok 3 ingin menjelaskan pengertian konsep MSDM evolusi teori manajemen. Pengertian MSDM. Manajemen sumber daya manusia, MSDM, adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian aktivitas yang berkaitan dengan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja sumber daya manusia agar tujuan organisasi tercapai secara efisien dan efektif. Berikut tujuan MSDM. 1. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja. 2. Memastikan organisasi memiliki tenaga kerja yang tepat. 3. Meningkatkan kesejahteraan dan motivasi karyawan. 4. Membangun hubungan kerja yang baik antara manajemen dan karyawan. 5. Mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. Baik, saya Lilian Gulo ingin menjelaskan fungsi utama MSDM. 1. Menentukan kebutuhan tenaga kerja di masa depan. 2. Rekrutmen dan seleksi menarik dan memilih kandidat yang sesuai. 3. Pelatihan dan pengembangan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. 4. Mengevaluasi dan meningkatkan kinerja karyawan. 5. Memberikan upah yang adil dan kompetitif. 6. Menjaga hubungan harmonis antara pekerja dan manajemen. 7. Keselamatan dan kesehatan kerja. K3. Menjamin lingkungan kerja yang aman. Selanjutnya, evolusi teori manajemen. Teori manajemen adalah perkembangan dan perubahan dalam teori dan praktik manajemen sepanjang waktu. Berikut adalah beberapa tahap utama dalam evolusi teori manajemen. 1. Manajemen ilmiah, scientific management. Karakteristik, fokus pada efisiensi dan produktivitas melalui analisis ilmiah, standarisasi, dan spesialisasi pekerjaan. 2. Teori administrasi klasik. Karakteristik, fokus pada struktur organisasi, prinsip-prinsip manajemen, dan fungsi-fungsi manajemen, POCCC. Planning, organizing, commanding, coordinating, controlling. 3. Teori perilaku, behavioral theory. Karakteristik, fokus pada perilaku manusia dalam organisasi, motivasi, dan kepemimpinan. 4. Teori sistem, systems theory. Karakteristik, fokus pada organisasi sebagai sistem yang kompleks dan dinamis, dengan interaksi antara komponen-komponennya. 5. Teori kontingensi, contingency theory. Karakteristik, fokus pada kebutuhan untuk menyesuaikan gaya manajemen dengan situasi dan kondisi tertentu. 6. Manajemen modern. Karakteristik, fokus pada fleksibilitas, inovasi, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Baik, kesimpulan dari materi kami yaitu MSDM adalah pendekatan sistematis untuk mengelola tenaga kerja secara efektif agar tujuan organisasi tercapai. Evolusi teori manajemen mencerminkan perubahan pandangan terhadap organisasi dan manusia, dari fokus pada efisiensi dan struktur, era klasik, keperhatian pada perilaku dan psikologi manusia, era perilaku, hingga pendekatan sistemik dan strategis, era modern. Contoh dan latar pembahasan. 1. Mengapa pendekatan kontingensi dianggap lebih fleksibel dibanding teori manajemen klasik? Jawaban. Karena pendekatan kontingensi tidak menerapkan satu cara tetap dalam mengelola organisasi. Sebaliknya, ia menyesuaikan gaya manajemen berdasarkan situasi, lingkungan, dan kondisi organisasi, sehingga lebih adaptif. Yang kedua, apa perbedaan utama antara teori klasik dan teori perilaku dalam manajemen? Jawaban. Teori klasik menekankan struktur organisasi, efisiensi kerja, dan pembagian tugas. Teori perilaku menekankan pentingnya aspek manusia, motivasi, dan komunikasi dalam meningkatkan produktivitas. Berikut daftar pustaka. Armstrong, M. 2020. Manajemen Sumber Daya Manusia, edisi ke-15. Kogan P. Dessler, G. 2020. Manajemen Sumber Daya Manusia, edisi ke-16. Pearson Education, Fayol, H. 1949. Manajemen Industri dan Umum,
Pitman Publishing, Gomez Media, LR, Balkin, DB, dan Cardi, RL, 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia, edisi ke-8. Pearson, Griffin, RW, 2016. Manajemen, edisi ke-12. Cengage Learning, Ivansevich, JM, 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia, edisi ke-11. McGraw-Hill Education, Mayo, 1933. Masalah Manusia dalam Peradaban Industri, Macmillan, Robbins, SP, dan Coulter, M. 2018. Manajemen, edisi ke-14. Pearson, Siagian, SP, 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta, Bumi Aksara. Mungkin segitu dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.